Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan semua ya. Teman-teman BMY ya. Pada malam kesempatan kali ini saya coba akan memberikan sebuah pandangan ya, atau mungkin lebih tepatnya apa ya, bisa katakanlah pelajaran ya, atau sebuah pengukuran awal ya pada motherboard berjenis AMD, terutama AM4 ya. Pada sampel kali ini saya akan ambil jenis motherboard dari pabrikannya ASRock ya, A320M HDV. Kenapa mengambil sampelnya ini ya? Karena setelah saya coba disinyalir ya, motherboard ini adalah motherboard sejuta umat ya. Banyak sekali yang menggunakan motherboard jenis A320M HDV dari ASRock ini. Dan banyak juga yang sudah kita bisa handle dari jenis motherboard ini ya. Oke, sebagai permulaan awal ya dalam hal pengecekan ya, terutama pada motherboard ini banyak sekali kerusakannya itu yang diakibatkan karena mati total ya. Yang kedua adalah no display ya. Kalau untuk kasus-kasus no switch ya, ini jarang sekali terjadi ya. Kebanyakan itu adalah mati total ya. Apa itu mati total ya? Mati total itu ya disebabkan karena ada beberapa parameter tegangan sebelum switch yang absen atau tidak hadir ya. Saya ulangi lagi, mati total pada jenis motherboard khususnya pada motherboard jenis ASRock ini disebabkan karena ada tegangan standby yang belum terpenuhi ya, atau lebih kerennya adalah stage S5-nya belum hadir. Itu ya. Nah, kalau pada motherboard umum ya, pada jenis-jenis Intel ya, Gen 1, Gen 2, Gen 3 ya, bahkan Gen 4 sekalipun ya, tegangan S5-nya itu atau saya katakanlah tegangan standby-nya itu ya hanya ada 5 volt ATX ya, kemudian turunannya menjadi 5 volt dual atau 5 volt VSB, 5 volt PSB atau 5 volt dual turun lagi menjadi 3 volt standby dan 3 volt dual ya. Itu yang umum pada motherboard Intel ya, dari Gen 1 sampai dengan Gen 4 ya. Karena Gen 6 itu sudah ada perubahan dari arsitekturnya itu sendiri ya. Untuk tegangan untuk sirkuit ya, sirkuit standby lah, kita katakan sirkuit standby, atau dalam bahasa skemanya ini masuk ke dalam kelompok S5. Nah, terkhusus untuk jenis-jenis motherboard AM4 ya, itu mau dari Gigabyte, ASRock, Asus, Biostar ya, pada dasarnya semua itu sama ya. Karena satu pabrikan ya, satu prosesor yang digunakan ya. Kita buka ya slide-nya ini yang sudah saya siapkan ya. Jadi pada motherboard AM4 ya, selain dari tegangan 5 volt standby ATX, 3 volt standby, 3 dual dan 3 volt standby ya, itu yang di Intel ya. Ternyata pada motherboard AMD ini ada beberapa tegangan pada kelompok S5, atau tegangan itu hadirnya sebelum di switch ya. Jadi sebelum di switch pada AMD AM4 ini
ya ada beberapa tegangan yang harus hadir ya, selain 5, 3 ya, ternyata dia harus hadir tegangan yang namanya 1,8 S5 ya, ada tegangan 1,8 S5. Kemudian ada lagi istilahnya 1,8 S5 biasa disebut dengan PDD 1,8 S5. Ini bahasanya umum ya, yang digunakan di semua jenis, hampir semua jenis arsitektur ya, bahasanya hampir mirip-mirip sama. Katakanlah PDD 1,8 volt S5, ini wajib hadir ya. Kemudian yang kedua adalah PDD CR-SOC. Ada juga yang menyebutnya di motherboard lain namanya PDD SOC S5 ya. Ini nilai tegangannya ya aktualnya adalah 1,5 volt. Selain itu ada juga yang namanya PDDP S5. Nah, ini terkhusus untuk PDDP ini ya, kebanyakan menggunakan jenis regulator ya, PWM. Untuk PDDP ini kebanyakan menggunakan jenis regulator PWM ya. Sedangkan untuk yang PDDP 1,8 dan PDD SOC ini dia menggunakan MOSFET ya. Jadi ada MOSFET switch ya, atau kadang-kadang menggunakan sebuah IC linear ya, yang merubah katakanlah tegangan tegangan 3 volt S5 atau 3 volt dual di Intelnya itu, atau 3 volt standby menjadi tegangan PDD SOC ini. Jadi variasinya banyak sekali ya, tergantung dari vendor pembuatnya. Yang jelas ya, ke semua tegangan 1,8 S5, PDD SOC S5 ya, kemudian PDDP itu berawal dari tegangan power ATX ya, atau warna ungu ya. Jadi yang ke bawahnya itu adalah turunan-turunannya ya, yang dihasilkan dari PWM dan IC linear, power linear ya, atau dari IC linear itu sendiri. Oke ya, itu ya. Kemudian ya, tegangan-tegangan tersebut di atas ini ya, kayak 1,8 PDD S5, PCC SOC S5 ya, PDDP S5 dan 3,3 volt S5 ya. Ini tegangan standby yang dibutuhkan oleh prosesor ya. Nah, itu ya. Jadi lebih awal pada jenis AMD ini ya, AM4 ini ya, tegangan standby itu kebanyakan dipergunakan untuk justru menghidupkan dulu prosesor ya. Prosesor AM4 ini harus mendapatkan tegangan S5 terlebih dahulu, atau tegangan sebelum di switch ya. Ya, kenapa kok bisa kayak gitu ya? Memang seperti itu arsitekturnya. Lalu kalau dia mendapatkan tegangan S5 sebelum di switch, apakah prosesor langsung panas ya? Tentu tidak, Pak ya, tentu tidak ya, karena di dalam prosesor itu ya terdapat bukan hanya inti core saja. Mungkin kawan-kawan selama ini mempunyai persepsi bahwa prosesor dingin itu nggak ada tegangan yang masuk. Salah besar ya. Prosesor itu terdapat beberapa bagian penting ya, selain core-nya ya. Kalau core tegangan prosesor itu sudah mendapatkan tegangan, tentu saja ya akan menimbulkan panas, karena yang memiliki ampere yang besar itu adalah core-nya ya. Nah, Anda lihat di sini ya, Anda lihat di sini ya, untuk PDDP saja, PDDP S5 ampere itu cuma 0,5 ampere atau setengah ampere.
ya. Tambah lagi SoC S5-nya ya cuma 0,2 ampere. Ya, PDDP S5 juga cuma 1 ampere ya. 3,3 voltnya cuma kecil ya, 0,25 ampere ya. Yang paling besar itu adalah core-nya. Bisa mencapai 30 ya. Bahkan mungkin 80 ampere. Ya, mungkin saja bisa sampai seperti itu ya. Yang jelas umumnya rata-rata yang saya lihat 30, 40, 60 ampere, mungkin lebih ya dari 80 ya. Saya belum lihat lebih jauh ke sana ya. Ya. Meskipun prosesor mendapatkan tegangan S5 atau sebelum di switch ya 1,8, 1,1, 0,9, 3,3 volt ya. Tapi dia tidak menimbulkan panas ya, sebelum di switch ya, karena itu tadi alasannya ya, ampernya kecil. Tidak cukup untuk membuat sebuah prosesor itu panas. Itu ya alasannya ya. Oke, selain dari tegangan di atas tadi ya, yang utama itu prosesor ya. Yang kedua ya FCH atau SB-nya juga ya harus mendapatkan tegangan standby. Cuman tegangannya agak bervariasi seperti tegangan yang ada di prosesor ya. FCH hanya membutuhkan 2 buah tegangan ya. Yang pertama itu hampir umum ya, namanya Vesus 3,3 atau 3 volt always ya, nama lainnya ya. Nanti perubahan namanya itu ya akan berbeda-beda ya, disesuaikan dengan board view-nya ya. Kemudian 1,05 pesos ya. 1,05 pesos itu adalah ya sama turunan dari 1,05 PDDP. Nama lainnya lah, melalui atau melewati sebuah MOSFET namanya berganti nama ya. Itu ya. Jadi ya yang perlu kita ketahui dalam arsitektur AM4 ini adalah ada tegangan yang hadir sebelum di switch itu bukan cuma 3 volt dan 5 volt ya. Ingat, mungkin ini berlaku juga bukan buat komputer saja ya, berlaku juga buat laptop. Kenapa ya? Karena sama-sama pembuatnya ya. Pada Ryzen tipe-tipe Gen 2, Gen 3 mungkin itu sudah hadir ya tegangan 1,8 S5 ya, atau mungkin tegangan SoC PDDCR SoC atau PDDP sudah hadir sebelum di switch ya. Maka sebaiknya Anda itu mengenali dulu ya sebelum melakukan perbaikan ya. Coba kebayang kalau di Ryzen ya, tipe-tipe Ryzen ya, ketika kita mendapati laptop ya mati total atau no switch ya. Kalau pengetahuan Anda hanya sekedar 19 volt 3 dan 5 ya, atau cuma EC-nya wake up ya, wah Anda salah, keliru besar ya. Anda akan berkutat cuma di situ-situ aja ya. Coba kenali ya, ada tegangan lain selain 319, 3 volt, 5 volt, dan mungkin EC wake up-nya ya, atau EC SB wake up-nya ada tegangan lain ya. Yaitu saya sebutkan tadi 1,8, 1,05 ya, yang harus hadir sebelum di switch ya. Itu ya informasinya, tapi saya tidak terlalu mengarah ke laptop dulu ya. Kita fokus pembahasannya biar nggak kemana-mana ya, pembahasannya cukup di masalah yang utama ini tentang A320 HDV ini. Kemudian informasi lain ya, sebelum melanjutkan ke titik areanya yang mana saja dalam hal pengukuran ya, di dalam jenis AM4 ini ya, ada yang namanya sama ya di model-model yang lain ya, di model-model Intel ya, itu ada yang namanya clock 32768. Perbedaan yang signifikan dari
model jenis ini ya, jenis AM4 ini adalah bahwa clock tersebut ya itu dihasilkan bukan dari FCH atau shortbread, bukan ya, tetapi dari prosesor ya. Dia dari prosesor, langsung dari prosesor. Clock 32768 ya, atau boleh dikatakanlah clock internalnya itu ada di prosesor ya, bukan di SB lagi ya. Anda bisa lihat nanti bagannya ya, dari sebuah skema diambil aja lah, skema bebas, mau gigabyte, mau biostar, itu sama saja ya. Kalau ASRock memang nggak ada skemanya ya, dari tipe dulu sampai sekarang juga jarang sekali ASRock dan Asus itu dilengkapi dengan skema ya. Oke ya. Nah, sekarang adalah ya, untuk pengukurannya seperti apa ya? Di mana Kang letak pengukuran dari tegangan-tegangan S5 itu tadi ya, dan apa yang dihasilkan itu? Kita akan coba ya membuka board view yang sudah saya siapkan nih, board view-nya ini ya. Oke, ini board view-nya ya, board view dari A320 ya. Kemudian yang ini adalah motherboard real-nya ya. Seperti biasa ya, pengecekan pertama adalah kita cek ya yang namanya tegangan 5 volt standby, yaitu pada pin 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 di sini ya. Yang pertama, the one and only, Anda cek ya 5 volt, namanya ATX ya. Tegangan 5 volt ATX ini harus hadir ya terlebih dahulu di sini ya, di pin nomor 9 ini. Nah, nilai tegangannya adalah 5 volt. Kemudian ya, dari tegangan 5 volt ini ya, ini akan diturunkan ya. Kita lihat di sini ada sebuah linear regulator ya, tipenya biasanya LM1117 ya, bisa juga L1117 ya. Itu adalah sebuah IC ya, linear. Kita tahu bersama IC linear itu ya, ada input 5 volt, maka outputnya keluarlah sebesar 3 volt ya, disesuaikan dengan dari tegangan referensinya yang ke dalam IC ya. Kalau tegangan referensinya ini mengacu ke 3 volt ya 3 volt, kalau tegangan referensinya mengacu kepada 2,5 volt atau 1,8 dia 1,8 ya. Jadi keluarnya tegangan output dari sebuah linear regulator untuk tipe ini ya didasarkan oleh resistor pembaginya. Kita nanti akan ketemu dengan tegangan 1,8 di mana penghasilnya adalah sebuah IC linear berjenis LM. Oke, kita hapus ya. Kita akan lihat ya board view-nya ya dari bentuk ini ya. Kita lihat di sini ada pin nomor 9. Oke, Anda lihat ya, ini pin nomor 9. Oke, dia menuju ke LM ini ya. Q ini adalah LM 117 ya. Kadang dia menggunakan 1085 ya, 1084 ya. Itu tergantung dari berapa ampere yang dibutuhkan oleh sebuah IC linear regulator ya. Jadi jenisnya itu ada ya LM, maaf ya, untuk linear IC ya. Ini berapa kali saya sampaikan di pelajaran awal komputer ya, LM 1085, 1084 ya, ada LM 1117 yaitu ya model-modelnya. Nah, ini biasa digunakan untuk tegangan step down ya, 5 volt VSB atau 5 volt ATX, outputnya adalah 3 volt ATX atau PSB ya. Kemudian kaki satunya lagi adalah input ya. Input dari mana? Input yang mengatur tegangan linearnya. Ya, ini R1, ini R2. Kalau misalkan outputnya pengen 2,8 ya berarti R-nya yang kita rubah.
Kalau pengen 1,8 volt ya, berarti R-nya dirubah. Nanti di dalam blok ini ada penghasil 5 volt menjadi 1,8 volt. Ya, S5. Itu ya. Oke, kita kembali ya. Inputnya ada 5 PSB ya, kemudian dia menghasilkan tegangan 3 volt PSB. Nah, 3 volt PSB ini ya untuk menghidupkan atau tegangan standby-nya AC ya. Jadi ada tegangan awal, tegangan standby AC ya. Peruntukannya dia akan menjadi tegangan standby yang ke AC, ya, dia akan menjadi tegangan standby-nya AC ya, AC ya, yang pertama ya 3 volt PSB lah katakanlah ya, soal bahasanya cukup memusikan. Jadi dia ke AC, kemudian yang kedua adalah dia menuju ke SB ya, tentu saja melalui konversi biasanya dari sebuah resistor, misal 3 PSB ya menjadi 3 VA katakanlah SB ya, hanya melalui sebuah resistor ya. Itu ya distribusi dari 5 volt menjadi 3 volt PSB ya. Kita hapus ya, kita akan hapus buat view-nya. Kita akan melihat ya skemanya langsung ya, gambarnya langsung. Jadi ini ya bentuk dari linear regulator ya, udah tahu lah, udah pada tahu ini ya, ini bentuk linear regulatornya ya. Kemudian ya kalau kita lihat di ini ya, dia ada lagi yang namanya tegangan 1,8 S5 ya. Dari mana itu 1,8 S5? Kita kembali ke gambar ya. Ini adalah linear regulator yang kedua ya, ini adalah linear regulator yang kedua, dimana kalau kita lihat di board view ya, di board view ini ya, ini ya sumbernya adalah 3 VSB ya, tentu saja berarti dari sini ya, ini 3 PSB kemudian dirubah menjadi 1,8 PSB ya, atau nama dalam skemanya adalah ya, PDD 1,8 S5 ya. Nah, jadi dalam hal pengecekan tadi ya, satu pin 9 ya ATX 5 volt atau kabel warna ungu, yang kedua ya tegangan PSB-nya 3 PSB-nya ya di B10 ya. Kemudian ada lagi yang mesti cek adalah 1,8 volt S5 ya, penghasilnya adalah linear regulator ya. Ini adalah penghasil tegangan 1,8 S5 ya. 1,8 S5 ini untuk apa ya? Dia untuk prosesor juga. Anda lihat di sini ya. Nah, ini prosesor. Ke prosesor langsung masuk tegangan yang namanya PDDP. PDDP S5 ya. Jadi jangan dibilang saya ngeprank lagi gitu kan. Ya, ini real ya, ini real ya. Saya bicara masalah data ya, masalah kenyataannya dari distribusinya ya. Itu ya. Nanti turunannya lagi dari 1,8 S5 dirubah lagi menjadi 1,8 S0, yaitu untuk kebutuhannya tegangan BIOS ya. Kita masih belum ke situ ya, belum ke tegangan sebelum di on. Kita fokus dulu, jangan sampai kemana-mana gitu ya. Nah, tadi kita bicara masalah 1,8 volt S5 ya, atau 1,8 volt PSB ya. Itu bersumber dari tegangan turunannya yaitu 3 volt PSB ya. Jadi Anda cek ya di linear regulatornya. Kalau Anda mendapati kasus mati total ya, 5 PSB, 3 PSB ya, kemudian 1,8 PSB ya, nama lainnya 1,8 S5 ya. Kemudian selanjutnya kita akan cek tegangan apa nih yang
harus hadir. Kita akan cek tegangan, kita kecilin dulu ya. Ya, PDD SOC S5. Ya. PDD SOC S5. Di mana kita ngecek PDD SOC S5 ya? Kalau saya sih biasanya enaknya ngeceknya itu ke tegangan PDDP dulu. Ya, karena apa? Ya, karena tegangan PDD CRSOC itu adalah sumbernya dari tegangan PDDP S5, di mana PDDP S5 itu dihasilkan dari sebuah PWM. Ya. Tetap tegangan yang diturunkannya itu adalah tegangan 5 volt diturunkan menjadi 1,8 volt 1,05 PDDP. Kita akan lihat ya. Kalau di sini ya berarti ya. Nah, ini LP14. LP14 adalah penghasil dari tegangan 1,05 atau PDDP 1,05 S5. Itu ya, 1,05 S5. Nah, dan dia ini akan akan didistribusikan ke FCH ya, atau ke SB. Kemudian dia didistribusikan juga ke prosesor ya. Sini ya, melalui PR ini kalau nggak salah. Nah, ini ya. Begitu masuk ke prosesor, namanya adalah PDDP always atau S5 ya. Beda-beda memang, kalau beda-beda penamaan lah setiap ini, tapi intinya Anda tahu lah apa itu always, apa itu S5. Oke ya, kita akan lihat ya dari mana tegangan 1,5 S5 ini ya, atau tegangannya kalau di ini namanya P. Nanti memang bahasanya baku seperti itu bahasanya ya. Kenapa? Ya bukan harus dihafalin ya, tapi Anda dipahami nantinya, lama-lama akan terbiasa ya. Ada PDDP S5, ada PDD CRSOC ya. Oke, kita ke PDDP S5. Ini di sini adalah penghasil dari PDDP S5 ya. Ini adalah lilitannya penghasil PDDP S5. Nah, ini ya. PDDP S5 adalah LP14. Kita lihat board view-nya, ini adalah LP14 ya. Di mana ada sebuah IC ya. PWM atau PWM ya, IC PWM, sumbernya adalah 5 volt S5 ya. Jadi di dalam IC ini ya sudah terdapat dua buah MOSFET upper dan lower ya, untuk menghasilkan tegangan yang terregulasi secara switching ya. Namanya adalah namanya adalah 1,5 PDDP 1,5 S5 ya. Jadi ada 1,05 S5 ya. Cek ya, itu hadir sebelum di switch ya. Oke, output dari PDDP S5 ini ya, dia akan menghasilkan yang saya bilang tadi ya. Dia akan diturunkan melalui sebuah MOSFET ya. Ada dua buah MOSFET ini ya, namanya PDD CRSOC ya. Jadi PDD CRSOC ini adalah turunannya ya, turunannya dari PWM 1,5 PDDP S5 ya. Ini ya, kalau ini dari PWM. Nah, dari PWM ini ya di switch ya, bukan di switching ya. Bukan, jangan salah, di switch ya. Karena apa? Karena dikatakan di switch itu karena dia tegangan yang sama dirubah menjadi tegangan yang sama juga, 1,05 jadi 1,05 juga ya. Kalau switching ya itu beda ya. Kalau switching biasanya ada lilitan, dan switching itu cenderung kepada step down. Kalau 5 ke 5, 3 ke 3 itu namanya switch ya. Bendanya yang men-switch adalah MOSFET. Atau biasa orang kebablasan nyebut switching, MOSFET switching ya.
Ya memang betul MOSFET switching, tapi dalam sebuah rangkaiannya disebut adalah switch. Switch dari 1,05 menjadi 1,05 lagi. Ya, itu ya, ini menghasilkan tegangan yang baru ya, nama ininya adalah PCCDR SOCS 5 ya, itu ya. Ya, ini akan kemana hadirnya? Ya, dia didistribusikan langsung ke prosesor. Hadirnya sebelum di switch ya. Penghasilnya apa? Kalau Anda lihat gambar realnya itu cuman ini doang, Pak. Nah, ini dua MOSFET. KIP47 dan KIP49. Ya. Di mana gate-nya ini ya, gate-nya ini kan menghasilkan, ini kan dari sini ya. Ini tuh dari sini ya. Kalau kita lihat penghasil ini 1,05. Sorry ya. Hapus dulu ya. Ini adalah 1,05 volt S5 ya. PDDP namanya, PDDV ya. Kemudian output ini dia akan masuk ke sini, ke MOSFET ini. Kemudian akan masuk ke sini lagi. Di sini menghasilkan tegangan baru. Ya, namanya adalah PDDP SOC S5. Ya. Ini masuk ke prosesor. Lalu gate-nya dari mana? Nah, ini gate-nya dari mana? Gate ini berasal dari 5 volt PSB atau 5 volt dual nama lainnya. Itu ya. Jadi 5 volt dual hadir di sini. Ya, hadir di gate-nya. Kenapa? Ya, karena dia menggunakan MOSFET N channel ya. Jangan lupa N channel itu gate lebih besar daripada sumber tegangannya. Itu ya. Tadi 5 volt standby sudah saya jelaskan ya, 5 volt standby-nya sudah kita jelasin. Oke, kita hapus dulu. Nah, ini ya regulator 5 volt menjadi 3 volt ya, catat ya. Ini 5 voltnya, 5 volt ya, 5 volt menjadi 3 volt ya. Kemudian 3 voltnya itu akan dikirim ke sini ya, ke linear regulator yang lain ya, ini ya. Jadi di sini ada 3 volt hasil dari turunan tadi, sumber 3 volt masuk, gede banget ya. Sumber 3 volt ya akan masuk ke sini ya. Ke sini 3 volt, maka keluar di sini 1,8 volt ya. Itu ya. Dan 3 volt di sini juga ya. Jangan lupa akan masuk ke prosesor juga. Oke ya. Kemudian 5 volt VSB yang tadi ya menjadi sumber tegangan IC ini ya. IC regulator ini ya. Atau PWM ini kemudian dicacah ya, menghasilkan di sini PDDP 1,05 volt S5. Kemudian ini ya akan diturunkan atau di switch ya, berganti nama menjadi PDDP SOC S5 ya, atas trigger dari 5 volt dual ya. Itu ya. Jadi kita kembali lagi ke sini ya, kita kembali ke sini lagi, kita hapusin dulu ya, kita kembali ke sini. Nah, ke sini ya. Ke sini ya. Jadi tegangan yang harus hadir sebelum di switch itu adalah 5 volt standby ya. Anda cek di power ATX ya, kemudian dari power ATX diturunkan oleh sebuah linear IC yang ini ya, linear IC-nya. Ini linear IC-nya ya, jenisnya LM tadi ya, 1085 ya. Kemudian dia menghasilkan 3 volt yang masuk ke EC ya.
jadi tegangan standby AC lewati resistor masuk ke SB atau FCH menjadi tegangan standby-nya SB ya. Kemudian dia juga masuk ke prosesor ya. Itu ya. Ini secara sistematisnya ya. Kalau penempatannya ya mungkin agak lewat apa dulu gitu ya. Kemudian 3 volt di sini masuk ke B10 ya, B10. Kemudian dia juga masuk ke rangkaian RTC ya. Rangkaian RTC, walaupun nanti RTC-nya ada linear regulator lagi 3 volt turunkan jadi 1,5 volt RTC. Rata-rata ya AMD menggunakan 1,8 volt RTC. Ya, 1,5 volt RTC. Nah, dari 3 volt ini tadi ya, maka dia keluar yang namanya 1,8 volt PDDP ya, PDDP S5 masuk ke dalam sini ya. 1,85 juga ini kadang-kadang digunakan untuk pull up sinyal seperti RSM, RST. Jadi pada model ini ya, RSM, RST-nya bernilai 1,8 volt ya. Ilmu baru lagi ya. Ya, itu ya. Catat tuh ya, perhatikan ya, meskipun Anda mungkin belum memahami pada saat ini ya, tapi cobalah sedikit-sedikit mulai menyasar kepada motherboard PC, karena ini potensi banyak sekali di sini ya. SDM-nya masih kurang Pak ya. Coba didalami lah ya, Anda akan merasa mungkin ya enjoy lah ada dalam hal perbaikan motherboard PC ini. Oke ya, tadi ya sudah untuk 1,8 nya, kemudian dari 5 volt PSB ini ya, kita buka dulu gambar realnya ya. Oke ya, ini ya gambar realnya ya, dari 5 volt tadi di sini ya masuk ke dalam sirkuit. Nah ini ya, ini menghasilkan 5 volt yang masuk ke dalam IC ini 5 volt ya, diolah oleh PWM ya bersama dengan lilitan menghasilkan 1,05 volt PDDP S5 ya. Ini masuk ke sini juga, masuk ke CPU ya, CPU. Kemudian 1,0 juga ini dirubah di switch ya, dia di switch ke dalam MOSFET ini ya. Ini kemudian menghasilkan nama lain adalah PDDP SOC S5. Itu ya. Ini semuanya kita masih bicara dalam konteks sebelum di switch. Ya. Itu ya yang mau kita sampaikan ya, step by step aja dulu ya, nggak usah kemana-mana dulu ya. Satu dulu kita pelajari ya, satu buah motherboard dulu ya, mulai dari tegangan standby, sirkuit standby dulu ya. Nantilah masalah sinyal-sinyal itu, karena kebanyakan mati total itu ya karena itu tadi ya, ada beberapa tegangan di stage-nya S5 belum terpenuhi ya, yang kadang-kadang kita mungkin di laptop juga sama ya, di model-model Ryzen juga kita lihat banyak kawan-kawan atau di forum-forum mati total Ryzen ya, 3 dan 5 19 lolos, 3 dan 5 ada. Kok masih berkutatnya masih di situ-situ ya, 19, 3 volt dan 5 volt ya. Beruntung ya Anda ya bisa masuk ke keluarga besarnya BMY ya, sehingga bisa tambah terus ya pengetahuannya, upgrade terus ya secara keilmuannya ya. Kalau mungkin di tempat lain ya monoton ya, cuma gitu-gitu aja ya. Makanya ya teknisi itu ya belajar seumur hidup ya. Ya jadi
siapapun Anda lah ya, apalagi yang buat pemula-pemula ya, sebaiknya ya carilah literatur yang lebih banyak lagi ya. Jangan cukup hanya satu aja ya, pengetahuannya cuma di situ-situ aja. Selalu terus kembangkan ya tentang teknologi-teknologi yang sedang ya di beberapa motherboard ya, karena makin kesini ya kalau di kota-kota besar ya gempurannya ya luar biasa Pak ya. Ya mungkin kalau di luar daerah ya masih sekitar Gen 1, Gen 2, Gen 3 ya. Ya kalau di kota-kota besar ya kita diketemukan dengan beberapa model motherboard jenis baru ya. Kalau kita ilmunya ya cuma di situ-situ aja ya, saya yakin banyak kegagalan ya. Apalagi kita berambisi banget ya ketika dapat sebuah garapan ya, ingin benar-benar menyelesaikan masalah itu ya, tapi ilmunya kurang ya. Itu ya, jadi ya selalulah update ya tentang pengetahuan, informasi-informasi tentang jenis-jenis motherboard ya, perlakuannya harus seperti apa. Oke ya, itu Pak ya mungkin yang bisa saya sampaikan ya pada malam kali ini ya, pembahasan kita tentang standby ya, tentang mati total. Nah, sekarang yang sering dihadapi saya pribadi di lapangan tentang motherboard ini adalah ya kalau kita pergantian dari sebuah komponen itu jarang Pak ya, jarang ya. Ini masalah-masalah mati total itu biasanya atau umumnya itu karena sinyal enable lah yang hilang ya. Kayak contoh yang sering saya terjadi itu adalah ini nih, tegangan yang ini ya, PDDP 1,05 S5 ini ya, sering sekali ya dia tidak hadir tegangan di lilitan ini itu ya. Nah, ini kebanyakan bukan rusak di IC-nya ya. Itu kebanyakan bukan rusak di IC-nya ya. Yang luar biasanya itu ya pada model-model ini ya, model-model PC ya, zaman-zaman sekarang dia mainnya diproteksi Pak ya. Anda lihat ini ya, proteksinya bukan 3 kaki lagi, enggak kayak begini, enggak. Proteksinya menggunakan 2N7002 ya, berarti double MOSFET N channel. Anda lihat coba ya. Kalau Anda perhatikan di setiap blok itu pasti terdapat sebuah proteksi. Contohnya ini ya, KIP42, KIP36 ya. Kemudian di sini ada lagi, nah ini, ada lagi ini, ada lagi ini ya, ada lagi. Mungkin ada yang pernah menyimak beberapa video saya ya. Saya akan cabut ini. Dan itu memang terjadi seperti itu ya. Nah, kenapa kok bisa sampai ke sana si penemuannya itu? Ya karena kita sambil memperbaiki itu ya, sedikit demi sedikit kita sambil memahami ya, proses kerjanya seperti apa. Jadi bukan tegangan ini hilang misalkan. Ya, yang sering saya alami itu tegangan ini hilang. PL14, LP14 nya zong ya. Saya langsung ganti IC. Ya, nah itu nggak kayak begitu Om. Sekarang itu nggak kayak begitu ya. Kalau Anda tidak menyenangi analisa, Anda tidak menyenangi proses terjadinya sebuah tegangan, ya udah lewat Om. Saya yakin Anda akan gagal terus ya. Katakanlah ini ya, PDDP SOC S5 nggak hadir ya, atau nilainya ground di sini ya. Nah, di sini ground, di sini 0, di sini 0 ya. Di sini ada ya. Di sini ada ya, biasanya ya yang sering terjadi ini PDDP SOC ya. Berarti itu prosesor ya, bagi chip single chipnya di prosesor itu ya 0, berarti di sini ada tegangan 1,05 ya. Ini PDDP ya S5
rubah lagi kan di sini 1,05 volt PDDV SOCS5. Nah, biasanya ini ada enable-nya tuh berasal dari 5 volt dual lah katakanlah ya, bukan ATX lagi ya, udah turunan dia. Nah, ini masuk ke dalam sebuah sistem proteksi. Jadi gate enable-nya ini grounding ya, nilainya 0 volt ya. Mungkin kalau kawan-kawan yang pemula ganti ini berapa kali pun ganti, nggak akan jadi masalah ya. Apalagi masih bingung ya mengukur MOSFET yang 3 kaki ini ya. Kebanyakan ganti, yang ngapain diganti ya. Saya yakin lah, mungkin mohon maaf ya, mungkin 60% dari teman-teman kita masih bingung ya mengukur MOSFET jenis N-channel maupun P-channel. Mohon maaf ya, itu bukan sebuah kesalahan tutornya ya, bukan sebuah kesalahan tutornya ya, karena mungkin Anda ya terlalu, mohon maaf ya, terlalu menyepelekan ya, padahal ini sangat penting, mengukur ini sangat penting. 80% komponen laptop dan komputer ya, itu yang sering rusak adalah MOSFET. Bayangin saja kalau Anda tidak mampu memperkirakan bahwa MOSFET ini bagus dan enggak. Wah, nggak kebayang ya. Atau misalkan di Asus lah, di Asus ada MOSFET N-channel semua, 19 voltnya nggak lolos di air sensing. Itu Pak, kadang-kadang hal sepele Pak, karena MOSFET ini bocor. Karena 2 buah MOSFET ini bocor, karena Anda itu kurang menyenangi pengukuran ya, jadi Anda abaikan MOSFET aman ya. Kalau saya sistemnya ya, saya isolir ini, saya ukur dulu, angkat dulu MOSFET 2 ini, ukur dengan seksama ya. Kenapa gate-nya nggak keluar? Kadang-kadang MOSFET ini yang bocor itu ya. Oke ya, kalau begitu ya, itu penjelasan umumnya dari tegangan standby-nya pada motherboard jenis AM4 ya. Oke, seperti ini ya. Ini berlaku buat semua jenis motherboard berjenis AM4, A310, 520, model-model sekarang ya. Untuk gen-gen Ryzen, mungkin Ryzen 5 ya. Seperti itu Pak ya. Jadi tindakan kita pertama adalah mengukur ke semua tegangan S5 nya tadi ya, tegangan standby dan tegangan S5 nya itu tadi ya. 1, 5 volt standby ATX, 3 volt standby ATX ya. Kemudian 1,8 PDDP ya, 1,05 PDDP, 3 volt standby atau 3 volt PDDP atau S5 ya, semua S5. Atau lagi adalah PDDP SOCS 5. Semuanya itu adalah tegangan untuk kebutuhan prosesor ya. Oke ya. Kalau misalkan masih bingung ya, masih juga ragu ya tentang belajar motherboard PC, nggak apa-apa ya. Tapi ada satu tips ya, supaya Anda ini menyenangi ya, jangan sampai begini ya. Anda bertanya itu ya pada saat Anda ada kasus. Itu yang kadang-kadang saya tangkap tuh bingung juga ya, buat pemula-pemula. Anda belum mengabaikan ya, mungkin lah saya maklumi ya, kalau di Basecamp awal-awal pemula-pemula rada-rada mengabaikan pelajaran komputernya ya, karena memang laptop yang dicarinya. Tetapi jangan salah Pak ya,
pada saat Anda ketemu kasus ya laptop komputer ya, sedangkan Anda sendiri belum pernah melakukan sebuah pengukuran, saya jujur saja merasa kesulitan ya untuk membimbing Anda, itu kesulitan ya. Megang aja belum pernah ya, gimana disuruh mengukur itu ya, seperti itu ya. Jadi tipsnya ya untuk supaya kita sambil jalan laptop dan komputernya ya, mungkin Anda bisa memulai dengan motherboard ya yang ada skemanya seperti H61 jenis Gigabyte ya. Itu bisa Anda pergunakan ya, bisa menggunakan H61DS2, H81DS2 atau H11DS2 ya, dari jenis motherboard Gigabyte. Mulailah belajar dari yang ada skemanya ya, karena kebanyakan itu di komputer itu ya non skema, skemanya tidak ada ya, berarti ya Anda akan lebih susah lagi ya. Coba Anda carikan ya untuk pembelajaran, tujuannya yang utama adalah Anda mengenali seluk-beluk dari pengukuran dari sebuah motherboard PC ya, karena dari semua tipikal ya, tipikal motherboard yang ada di PC itu hampir sama semuanya. Itu ukuran pasti ada di di poin ini ya. Contoh ya, misalkan aku mau mengukur RAM ya, pasti poinnya ada di sini. Ukur 5 dual di sini ya. Ukur lagi tegangan buat FCH-nya pasti di sini dekat-dekat ya. Ukur PCCI I/O di sini. Kalau ada MOSFET di sini SA-nya. Ini pasti pikor ya. Kalau AMD kan ya sedikit berbeda sih kalau AMD ya. Kalau AMD ini namanya core ya, dari sini ya. Oh sorry ya, ini melenceng kemana-mana. Oke ya, sorry, ulang lagi kemana ini. Nah ini ya, kalau jenisnya AMD ya, kalau AMD kan urutannya seperti ini ya, dari sini sampai ke sini. Ini namanya Vicor ya. Kalau dari sini atau ke sini ya, kadang-kadang tiga ini namanya APU core. Perbedaan yang signifikan di sini adalah APU ini biasanya untuk tegangannya grafis, sedangkan ini untuk tegangannya inti prosesor. Kalau di Intel ya, yang namanya grafis Intelnya itu hadirnya kadang-kadang belakangan, yang membingungkan itu ya. Tapi kalau di AMD ya, setelah di switch, kalau yang di AMD semua lilitan ini harus ada tegangan. Contoh di sini ya, ini sampai ke sini ya, tegangannya itu 1,3 volt. Ya nantilah tak bahas lah ya lebih lanjutnya, karena takutnya jadi membingungkan. Kita belajar dulu tegangan standby dulu ya. Anda bisa menguasai tegangan standby ya, Anda bisa memahami di situ ya, insya Allah Anda bisa troubleshootingnya untuk motherboard mati total. Itu ya, motherboard mati total seperti itu ya. Anda pahami itu tadi ya, tegangan apa saja yang ada di A320 ya, 80% saya jamin Anda sudah bisa menangani motherboard AM3, AM4 yang ada kasus mati total. Oke ya, saya akhiri dulu ya untuk video kali ini ya. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.